Di sini saya punya magnet yang digantung dengan seutas tali, sehingga bisa berayun seperti bandul. Dan saya juga punya balok tembaga ini, yang tidak menarik magnet karena tembaga tidak bersifat magnetis. Tapi perhatikan apa yang terjadi saat saya mengayunkan magnet di atas tembaga. Ini terjadi karena magnet menginduksi arus listrik di dalam tembaga, dan arus-arus tersebut menghasilkan medan magnet sendiri yang melawan dan memperlambatnya, serta energi kinetik magnet diubah menjadi panas di dalam tembaga. Tapi bagaimana jika daripada membuang energi itu sebagai panas, bisakah kita menangkapnya untuk menyalakan sesuatu? Saya menghabiskan sedikit waktu untuk membuat prototipe skala kecil ini, di mana ada beberapa magnet di ujung sebuah lengan yang ditopang oleh bantalan dengan gesekan rendah. Dan ini memungkinkan alat ini berayun seperti bandul. Tapi saya telah mengganti balok tembaga dengan beberapa kawat tembaga yang dililitkan menjadi sebuah kumparan, yang saat ini tidak melakukan apa-apa karena ujung-ujung kawatnya tidak terhubung. Mengapa kita tidak menghubungkan sebuah LED kecil ke sana untuk melihat apakah kita bisa menyalakannya? Jadi LED-nya memang berkedip untuk waktu yang sangat singkat saat magnet melewati kumparan. Tapi sepertinya itu hanya terjadi ketika magnet melewati dari kanan ke kiri. Dan saya rasa itu karena kumparan tersebut menghasilkan arus bolak-balik, sedangkan LED membutuhkan arus searah. Untuk memperbaikinya, saya bisa menggunakan beberapa dioda yang pada dasarnya adalah katup satu arah untuk listrik, dan menyusunnya menjadi apa yang disebut penyarah jembatan penuh, yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Dan ini juga berarti saya bisa menambahkan kapasitor untuk menyimpan energi di antara setiap ayunan. Keren banget kan? Sekarang kita harus memperbesar alat ini dan lihat apa lagi yang bisa kita nyalakan. Untungnya saya sudah punya rangka segitiga besar dari proyek Trebuchet lama, yang sangat cocok untuk dijadikan platform uji pendulum. Dan saya punya sisa profil kotak aluminium untuk membuat lengan baru bagi pendulum. Tapi kenapa kita harus mencoba mengambil energi dari pendulum? Nah, pendulum adalah salah satu bentuk penyimpanan energi mekanik. Dengan bantalan gesekan rendah, lengan pendulum bisa diangkat dan tetap berayun secara konstan sampai akhirnya melambat karena gesekan. Dan dengan rangka yang kuat, sangat mudah untuk menambah banyak beban pada pendulum agar bisa menyimpan lebih banyak energi. Lalu untuk mengisi energi pada pendulum, saya cukup mengangkat bebannya dan melepaskannya, yang dalam kasus ini bisa berayun selama lebih dari 1 jam. Dan kita bisa membuat generator untuk mengubah energi yang tersimpan menjadi energi listrik yang bisa digunakan. Di dalam sebuah generator, ada banyak magnet yang dipasang dengan arah kutub yang bergantian, dan kedua sisinya memiliki kekuatan magnet yang sama, tapi kita hanya peduli pada sisi yang menghadap ke kumparan. Dengan menambahkan magnet-magnet kecil di antara magnet-magnet besar yang diputar ke arah tertentu, kita bisa membuat apa yang disebut susunan Halbach, yang memperkuat medan magnet di satu sisi dan melemahkannya di sisi lain. Kita bisa meningkatkan ini lebih jauh lagi dengan menambahkan pelat besi di belakang magnet, karena besi memberi medan magnet jalur balik yang lebih mudah. Hal ini membantu memusatkan lebih banyak medan magnet di satu sisi, sehingga diharapkan menghasilkan lebih banyak daya pada kumparan. Jadi untuk pelat belakangnya, saya punya lembaran baja lunak ini, yang terdiri dari sekitar 99% besi, tapi saya belum pernah memotong baja di mesin CNC buatan saya sendiri. Jadi, saya mengambil mata bor karbida baru, memilih beberapa pengaturan pemakanan dan kecepatan yang direkomendasikan, dan tekan tombol berhenti darurat. Sepertinya spindle saya memang tidak punya torsi yang cukup pada RPM rendah yang dibutuhkan untuk baja. Jadi saya kurangi kedalaman potongan dan hasilnya jauh lebih baik. Dan sekarang kita punya pelat belakang baja lunak untuk susunan Halbach. Lalu saya mencetak pelat dengan printer 3 dimensi yang akan menahan magnet-magnet pada jarak yang pas untuk generatornya. Jadi saya menekan magnet-magnet itu ke dalam slot yang sudah dicetak. Dan setelah selesai, saatnya memeriksa apakah saya berhasil membuat penarik balik. Jadi di bagian belakang, medan magnetnya masih ada, tapi sangat lemah. Bahkan hampir tidak terasa. Sedangkan di bagian depan, medan magnetnya sangat kuat. Itu kabar baik, karena melepas magnet-magnet ini tidak akan mudah. Jadi sekarang, pelat magnet bisa dipasang di ujung lengan bandul. Dan saya menggunakan beberapa ekstrusi aluminium untuk membuat sebuah platform di bawahnya sebagai tempat memasang kumparan. Untuk melilit kumparan, pertama saya mencetak sebuah template dengan printer 3 dimensi menggunakan resin bening di Formlabs Form 4, yang kemudian bisa saya lilit dengan kawat tembaga berlapis enamel berukuran 0,4 mm untuk membuat sebuah kumparan. Lalu saya mencetak sebuah struktur yang mirip jembatan yang akan dipasang ke platform di bawah bandul. Dan kumparan-kumparan tersebut bisa langsung dipasang di antara magnet-magnetnya.
Dengan sebuah LED kecil yang terhubung, alat ini bekerja persis seperti prototipe skala kecil. Lalu saya sambungkan penyarah jembatan penuh, beberapa kapasitor, dan voltmeter saya untuk melihat berapa tegangan yang dihasilkan. Jadi kita sudah menghasilkan 4 volt, tegangannya perlahan naik. Saya kira kapasitor-kapasitornya memang perlu diisi dulu. Nah, LED-nya menyala pada 8 volt. Dengan generator yang sudah berfungsi, saya melilit 5 kumparan lagi untuk menambah daya, jadi total ada 6 kumparan. Tapi kemudian saya menyadari ada beberapa milimeter kelenturan ke samping pada bandul karena ukurannya. Jadi untuk mencegah tabrakan yang fatal, saya membuat pemandu bumper kecil ini untuk menjaga magnet tetap di tengah saat melewati kumparan. Dan untuk menguji gaya pengereman dari kumparan baru ini, saya menghubungkan semua kabel menjadi satu untuk menghasilkan hubung singkat langsung. Dan dalam satu ayunan, bandul langsung berhenti total. Lalu saya menghubungkan osiloskop untuk melihat tegangan yang dihasilkan oleh kumparan, dan saya melihat ada sedikit masalah. Ini adalah tegangan bolak-balik yang dihasilkan oleh generator, dan Anda akan melihat setiap siklus gelombangnya tidak memiliki tegangan yang sama. Tegangannya secara bertahap naik, lalu turun. Dan ini terjadi karena satu kumparan menghasilkan sekitar 15 volt, dan saat magnet melewati lebih banyak kumparan, tegangannya bertambah hingga mencapai sekitar 80 volt di bagian tengah. Saya rasa satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan menghubungkan kumparan secara berpasangan, dan setiap pasangan dihubungkan ke penyarah jembatan penuh masing-masing. Dan untungnya, saya sudah memesan terlalu banyak dioda yang bisa saya gunakan untuk membuat 3 penyarah jembatan penuh menggunakan papan PCB prototipe ini yang bisa dipasang di samping kumparan dengan braket hasil cetak 3 dimensi dan disolder. Jadi sekarang, jika saya mengukur tegangan keluaran dengan osiloskop, kita bisa melihat dioda-dioda tersebut bekerja dengan baik dengan menjaga tegangan tetap positif. Puncak tegangannya juga jadi jauh lebih konsisten, yaitu sedikit di atas 30 volt. Lalu, saya menyolder beberapa kapasitor besar secara paralel untuk membuat bank kapasitor 50.000 mikrofarad. Dan saya membuat 2 buah seperti ini sehingga totalnya menjadi 100.000 mikrofarad atau 100 milifarad untuk menyimpan sebanyak mungkin energi di antara setiap ayunan bandul. Dan sekarang generator bandulnya pada dasarnya sudah selesai. Jadi mari kita pasang kembali pemberatnya dan lihat apa yang bisa kita nyalakan dengan alat ini. Baik, jadi mari kita mulai dengan satu LED saja karena kita tahu ini berhasil dan mari kita pastikan semuanya masih berfungsi sekarang setelah bandulnya selesai. Butuh sedikit waktu agar kapasitor-kapasitor ini terisi penuh. Oh, lampunya makin terang, makin terang. Mari kita lihat apakah kita bisa menyalakan lebih dari satu. Sekarang, 2 LED. Mudah sekali menyalakannya. Agar redup, jadi mari kita dorong bandulnya sedikit lagi. Mari kita coba 3 LED. Bagaimana kalau 4 LED, 5 LED, dan terakhir 6 LED? Jadi, karena menyalakan LED tampaknya cukup mudah, mari kita coba menyalakan beberapa hal lain, seperti bagaimana kalau sebuah motor listrik dengan kipas? Wah, luar biasa. Itu punya banyak tenaga. Kipas angin ini benar-benar memuras energi dari bandulnya. Tapi akan saya letakkan di lantai supaya kalian tahu kalau saya tidak menyalakannya dari baterai di lengan baju saya. Keren banget kan? Memindahkan gerakan ke gerakan lain melalui pembangkitan listrik. Jadi sekarang kita punya bandul besar yang akan menyimpan energi seperti baterai mekanis dan generator untuk mengubah energi yang tersimpan ini menjadi listrik yang berguna. Tapi bagaimana kita menyimpan lebih banyak energi? Jawaban sederhananya adalah dengan meningkatkan energi potensial gravitasi di awal ayunan dengan menaikkan ketinggian beban. Tapi ini menimbulkan beberapa masalah. Saat sebuah bandul berayun, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu ayunan penuh adalah konstan dan ditentukan oleh rumus ini. Pada dasarnya, panjang lengan adalah satu-satunya yang memengaruhi periode ayunan. Dan menambah berat lengan atau tinggi ayunannya tidak mengubah waktu untuk satu ayunan penuh. Namun, hal ini hanya berlaku jika sudut ayunan bandul berada di bawah sekitar 10 hingga 15 derajat. Jika saya meningkatkan sudut bandul ke posisi jam 12 untuk memaksimalkan energi yang tersimpan, waktu untuk setiap ayunan meningkat secara signifikan, yang akan membutuhkan bank kapasitor yang jauh lebih besar untuk generator agar dapat mempertahankan output daya yang konstan di antara ayunan.
Selain itu, tegangan yang dihasilkan pada generator berbanding lurus dengan kecepatan bandul di bagian bawah ayunannya. Jadi, melepaskan bandul dari posisi yang lebih tinggi menghasilkan tegangan awal yang tinggi. Kemudian, di akhir ayunan, tegangan akan jauh lebih rendah. Oleh karena itu, saya pikir cara terbaik untuk menyimpan lebih banyak energi adalah dengan menambah berat bandul dan menjaga ketinggian ayunan tetap rendah. Dan dengan cara ini, tegangan dan durasi ayunan jauh lebih konsisten. Dan kita bisa menambahkan regulator tegangan sehingga generator dapat menghasilkan hingga 30 volt. Dan ini bisa menyalakan LED pada tegangan 8 volt yang lebih sesuai, yang menjaga keluaran daya tetap stabil selama beberapa menit saat perlahan mengubah energi bandul menjadi cahaya. Yang juga menarik adalah energi yang tersimpan di bandul itu sebanding langsung dengan tinggi ayunannya. Dan kita bisa mengukur penurunan tinggi ayunan untuk menghitung konsumsi daya dari LED. Jadi, dengan tinggi ayunan awal 18 cm di atas titik tengah, kita bisa melepaskan beban untuk menyalakan LED. Setelah 3 menit berayun dan menghasilkan cahaya, panjang ayunan bandul telah berkurang sekitar 13 cm. Untuk beban 40 kg itu setara dengan 51 Joule. Dan karena 1 watt adalah 1 Joule per detik, 51 Joule selama 180 detik menghasilkan daya rata-rata 0,28 watt, yang memang cukup rendah. Tapi jika saya hubungkan kecatu daya variabel saya dengan tegangan yang sama, hasilnya memang seperti itu. Saya bahkan bisa menggunakan regulator tegangan USB untuk mengisi daya ponsel saya, meskipun mengingat energi maksimum yang tersimpan di bandul hanya sekitar 0,02 watt jam. Saya harus mengangkat beban itu hampir 1000 kali untuk mengisi penuh baterainya. Itu bukan 1000 ayunan, tapi mengangkat beban dan membiarkannya melambat hingga benar-benar berhenti sebanyak 1000 kali. Selain itu, ponsel tampaknya mengosongkan kapasitor terlalu cepat di antara setiap ayunan, sehingga menghasilkan laju pengisian yang tidak konsisten yang tidak disukai oleh ponsel. Jadi, bagaimana kalau kita coba menyalakan sesuatu yang membutuhkan pulsa daya cepat seperti generator percikan 400 kV ini? Oke, generator percikan 3, 2, 1. Itu benar-benar konyol. Atau bagaimana kalau mentransfer gerakan ayunan bandul menjadi gerakan linier menggunakan peluncur elektromagnetik buatan saya sendiri. Peluncur ini sebelumnya digunakan untuk meluncurkan pesawat kendali radio ke langit menggunakan magnet dan listrik. Dan saya pasti menyimpannya di samping sesuatu yang terbuat dari logam, karena alat ini mengalami sedikit kerusakan, tapi itu seharusnya tidak menghalanginya untuk tetap berfungsi. Jadi, dengan alat ini terhubung ke generator bandul, bisakah kita meluncurkan pesawat kertas ini? 3, 2, 1. Jadi menurutku, bandulnya tidak menghasilkan cukup tenaga dari satu ayunan saja. Jadi aku akan membiarkan kapasitor mengisi daya dulu dan mencoba lagi. Oke, kapasitor seharusnya sudah terisi sekarang. Jadi mari kita tekan tombol peluncuran dalam hitungan 3, 2, 1. Wah, luar biasa. Itu berhasil dengan sangat baik. Jadi, meskipun baterai bandul mungkin memiliki kepadatan energi yang buruk dibandingkan dengan baterai lithium modern, tetap saja menyenangkan untuk bereksperimen dengannya di bengkel. Saya harap Anda merasa proyek ini menarik dan terima kasih banyak sudah menonton.